Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semuanya yang menonton video ini dimanapun dan kapanpun itu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami akan memaparkan video pembelajaran yang bertemakan desain penelitian eksperimental. Sebelum memasuki video pembelajaran kita pada kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada kata pepatah kan, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Makanya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mana tahu nanti setelah mengenal kami ada yang sayang nih. Nah, di sini saya sendiri Anissa Diskiwanara Arita sebagai moderator dan pemateri pertama dengan NIM 200620114. Nafisah 200620106, Hayatun Nufus 200620113, Umi Unzila 200620122, Sazarina Amiza 200620124. Dan dosen pengampu kami yang telah membimbing kami sehingga kami dapat membuat video pembelajaran kali ini, yaitu Ibu Widya Astuti, SPSI MPSI Psikolog, selaku dosen mata kuliah Psikologi Eksperimen. Berikut merupakan video pembelajaran kita kali ini. Selamat menonton! Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam lagi mengenai desain penelitian eksperimental, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan desain penelitian eksperimental mengenai pengertiannya. Desain penelitian adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Dikutip dari Christensen 2001. Desain atau perencanaan diperlukan sebelum kita membuat atau melakukan sesuatu agar hasilnya sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Nah, misalnya, ketika kita akan membuat sebuah meja, kita perlu membuat perencanaan terlebih dahulu bagaimana bentuk dan ukuran meja, sehingga kita tahu bahan-bahan yang diperlukan. Setelah bahan-bahan terkumpul, kita mulai memotong dan menyusun sesuai dengan desain awal. Dengan melakukan ini, maka dapat dipastikan akan terbentuk meja yang sesuai dengan rencana semula. Nah, seperti itulah perumpamaan desain atau perencanaan. Jadi, bisa dikatakan desain atau perencanaan merupakan proses atau langkah pertama yang kita lakukan sebelum kita membuat suatu produk. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, kemudian ada fungsi desain. Dalam setiap penelitian, baik penelitian eksperimental maupun non-eksperimental, kita perlu menetapkan terlebih dahulu desain apa yang akan kita gunakan. Jadi, di setiap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, baik itu eksperimen maupun non-eksperimen seperti kuali ataupun kuanti, itu tetap memiliki desainnya tersendiri agar penelitian yang dilakukan itu menghasilkan hasil yang baik ataupun dapat mencapai sasaran dan tujuannya. Nah, desain dalam penelitian eksperimen ini sangat berperan penting, terutama ini menyangkut dua hal. Apa aja sih dua hal tersebut? Yang pertama itu ada menjawab masalah atau menguji hipotesis penelitian. Dan yang kedua yaitu mengontrol VS ataupun variabel sekunder, itu menurut Christensen 2001. Jadi ada dua hal yang utama ketika desain penelitian itu dilakukan dalam penelitian ataupun digunakan dalam penelitian, karena ini hal utama ini sangat penting ataupun ini berperan penting dalam mendapatkan hasil yang baik di akhir penelitian. Kita telisik lebih jauh. Yang pertama itu ada fungsi desain penelitian eksperimen. Itu yang pertama, masalah penelitian akan terjawab apabila desain penelitian yang digunakan merupakan desain yang tepat. Jadi, ketika desain yang tepat digunakan dalam suatu penelitian eksperimen, maka hipotesis ataupun rumusan masalah yang ada dalam penelitian itu akan dapat dijawab dan akan terselesaikan.
Nah, desain penelitian ini menentukan teknik analisis statistik yang tepat untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian. Jadi, ketika desain itu tepat, maka teknik analisis statistik yang digunakan ataupun dipakai dalam penelitian eksperimen itu juga akan tepat sehingga dapat menguji hipotesis yang ada dalam penelitian. Dengan demikian, desain penelitian juga menentukan bagaimana sih kesimpulan penelitian yang dapat diambil di akhir penelitian ataupun hasil dan capaian yang didapatkan dalam penelitian ini. Hal ini berlaku bagi penelitian eksperimen maupun non-eksperimen. Jadi di semua penelitian itu butuh desain yang tepat agar hasil dari penelitian itu menjadi hasil yang baik dan dapat menjawab hipotesis ataupun rumusan masalah yang ada dalam penelitian tersebut. Nah, fungsi yang kedua itu desain penelitian eksperimen menunjukkan kontrol terhadap VS ataupun variabel sekunder. Nah, jadi dalam setiap penelitian, peneliti itu ketika dia menggunakan desain yang tepat ataupun desain yang baik, sehingga peneliti bisa memaksimalkan varian sistematiknya dan juga peneliti dapat meminimalkan varian error ataupun kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi dalam penelitian tersebut jika memang desain yang digunakan itu tepat dan baik dalam penelitian tersebut. Nah, selanjutnya desain between subject atau between partisipan. Between partisipan ini disebut juga pendekatan eksperimental N besar yang diperkenalkan oleh R.A. Fisher pada tahun 1925. Disebut desain between subject karena pengaruh VB terhadap VT diketahui dari perbedaan skor VT antara kelompok-kelompok subjek yang diberikan perlakuan yang berbeda. Nah, kemudian desain within subject atau within partisipan yang diperkenalkan oleh B.F. Skinner pada tahun 1938. Disebut juga dengan pendekatan N kecil atau small n. Desain ini disebut within subject karena hanya menggunakan sekelompok subjek dan setiap subjek diberikan beberapa perlakuan VB yang berbeda. Selanjutnya itu ada jenis-jenis desain. Yang pertama itu ada desain berdasarkan teknik kontrol. Desain penelitian eksperimental yang menggunakan teknik kontrol randomisasi disebut dengan desain randomized. Randomisasi merupakan kontrol terhadap VS yang merupakan karakteristik dari individu, misalnya motivasi, status sosial ekonomi, atau faktor-faktor kepribadian lainnya. Selanjutnya itu ada desain berdasarkan teknik kontrol dan jumlah kelompok. Penelitian eksperimental dapat melibatkan jumlah kelompok subjek yang berbeda-beda, tergantung dari permasalahan penelitian yang ingin dijawab. Setiap teknik kontrol VS yang berkaitan dengan desain dapat diterapkan pada penelitian eksperimental dengan jumlah kelompok yang berbeda-beda. Secara umum, desain penelitian eksperimental berdasarkan jumlah kelompok dapat dibagi menjadi 4, yaitu desain satu kelompok, desain dua kelompok, desain anavar satu jalan, dan juga desain faktorial. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pembagian desain yang berkaitan dengan teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan skor pada setiap kelompok. Jadi desain satu kelompok ini tuh secara umum tidak menggunakan teknik analisis dikarenakan hanya memiliki kelompok skor, sehingga tidak ada kelompok skor lain yang dijadikan pembanding. Nah, desain satu kelompok ini tuh hanya melibatkan pemberian sebuah variasi, misalnya seperti metode pengajaran ceramah kepada sebuah kelompok subjek. Sedangkan desain dua kelompok ini tuh memberikan perlakuan dari dua variasi. Contohnya itu seperti metode pengajaran ceramah dan diskusi. Jadi metode yang diberikan itu berbeda, ada dua gitu, kepada masing-masing kelompok penelitian. Nah, bila melibatkan lebih dari dua variasi, maka metode yang digunakan itu juga berbeda. Kalau misalnya yang lebih dari dua variasi itu biasanya digunakan metode seperti pengajaran ceramah, diskusi, kolaboratif, dan komputer based. Nah, kalau yang seperti ini tuh termasuk ke dalam desain anavar yang satu jalan. Sekian video pembelajaran kita pada kali ini. Kami dari kelompok 4 mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dari kami maupun cara pengucapan
saat menjelaskan di video ini. Apabila teman-teman memiliki kritik dan saran depannya kami harus membuat video apa lagi nih, boleh dong teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Baiklah, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.